Wall Street lagi borong kripto. Apakah ini pertanda kiamat untuk era kripto yang liar dan eksperimental dan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Oke, mari kita bedah bareng-bareng. Semuanya berawal dari angka ini, 25 miliar dolar. Itu valuasi terbaru dari bursa kripto OKX setelah raksasa di balik bursa efek New York, ya New York Stock Exchange, menyuntikkan dana ke sana. Skalanya gede banget kan? Tapi, jangan salah sangka dulu. Ini bukan sekedar investasi buat diversifikasi portofolio. Ini adalah manuver catur tingkat dewa untuk memonopoli cara aset didistribusikan di masa depan. Jadi apa sih yang sebenarnya kejadian sampai Wall Street seolah-olah menyerah pada dunia kripto? Gini, Intercontinental Exchange atau IC, ini perusahaan induk di balik New York Stock Exchange, baru aja menanamkan 200 juta dolar ke OKX. Ini bukan investasi biasa loh, ini tuh kayak gempa bumi yang mengguncang fondasi keuangan tradisional atau yang biasa kita sebut TradFi. Terus pertanyaannya, kenapa? Kenapa coba ICE, yang notabene ikon keuangan konvensional, tiba-tiba belok arah ke dunia kripto? Jawabannya ada di kegagalan masa lalu dan visi mereka untuk masa depan. Nah, ini yang menarik banget. Coba lihat perbandingannya. Dulu, ICE itu coba pakai strategi bangun sendiri. Mereka bikin platform namanya Bug. Hasilnya, ambiar, rugi 1,1 miliar dolar. Sekarang strateginya beda 180 derajat. Mereka beli aja. Mengakuisisi mesin yang udah terbukti jalan di pasar, yaitu OKX. Jelas, mereka belajar dari kesalahan yang super mahal itu. Jadi, apa sih alasan sebenarnya di balik deal ini? Ada 4 poin kunci. Pertama, data. ICE butuh banget data harga kripto real-time dari OKX buat produk derivatif mereka. Kedua, kompetisi. Ini langkah catur buat mengepung rival utama mereka di Amrek, yaitu Coinbase. Ketiga, sinergi. Klop banget sama bisnis derivatif mereka. Dan yang terakhir, dan ini yang paling krusial, pengaruh. Dengan investasi ini, mereka dapat kursi di jajaran direksi OKX. Benar-benar langkah yang diperhitungkan matang-matang. Tapi, deal ini tuh lebih dari sekedar perang antar bursa loh. Ini adalah gerbang menuju era keuangan selanjutnya. Tokenisasi aset dunia nyata, atau yang lagi nge-hype banget, RWA. Boston Consulting Group aja memproyeksikan pasar RWA ini bakal meledak sampai 1,6 triliun dolar di tahun 2030. Ini bukan lagi wacana. Ini udah implementasi institusional gede-gedean. Coba bayangin, aset kayak properti, saham, obligasi, semuanya bakal hidup di atas blockchain. Dan para raksasa udah pada turun gunung. Lihat aja tabel ini. Ini bukan pemain ecek-ecek. Ada figur yang mentokenisasi pinjaman properti, ada Chainlink yang jadi tulang punggung data, Ondo Finance untuk ekuitas, bahkan sekelas BlackRock pun udah punya Builder, token surat utang AS mereka sendiri. Revolusinya udah di depan mata. Tapi, di tengah semua hype ini, ada bahaya laten. Sebuah jebakan yang bisa menghabisi portofolio investor retail yang nggak hati-hati. Terutama nih, buat yang suka spekulasi di altcoin RWA. Nama jebakannya, jebakan FDV atau Fully Diluted Valuation. Gini cara kerjanya. Sebuah proyek launching dengan suplai token yang beredar sedikit banget. Ini bikin harganya kelihatan meroket, valuasinya jadi triliunan di atas kertas. Padahal, sebagian besar tokennya masih dikunci sama tim dan investor awal. Ilusi optik kan? Slide ini menggambarkan masalahnya dengan sempurna. Ketidakseimbangan ini tuh bom waktu. Begitu token-token yang dikunci itu mulai dilepas ke pasar setiap bulannya, bakal ada tekanan jual yang masif banget. Kalau nggak ada pembeli baru yang terus-terusan masuk ya sudah, harganya bisa longsor. Oke, kita udah ngomongin risikonya. Sekarang kita bahas cuannya. Setiap kali ada pasar yang nggak efisien kayak gini, selalu ada celah buat ambil keuntungan. Inilah yang kita sebut strategi arbitrase profit. Gini konsepnya, pasar saham NYSE kan cuma buka pas jam kerja di Amrik, sementara pasar kripto di OKX jalan terus 24/7. Nah, lihat baris terakhir di tabel ini. Dari jam 7 pagi sampai 3 sore waktu kita di Indonesia, pasar AS itu benar-benar mati suri. Inilah yang disebut zona emas arbitrase. Cara mainnya gini. Bayangin, jam 10 pagi waktu kita ada berita gede dari Asia, trader di OKX langsung panik beli token saham S, harganya jadi kemahalan. Nah, trader arbitrase yang pinter bisa langsung short atau pasang taruhan harga bakal turun di token yang kemahalan itu di OKX. Terus pas pasar S buka malamnya dan harga balik normal, mereka tinggal tutup posisi dan kantongin selisihnya. Simple, tapi jenius. Jadi, intinya apa? Era Wild West Crypto itu sudah kelar. Masa depan itu soal gabungan.
Kecepatan dan inovasi kripto bertemu dengan aturan main dan legitimasi dari keuangan tradisional. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan besar. Kalau Wall Street sudah masuk dan mulai bikin aturan main sendiri, gimana nasibnya cita-cita awal kripto soal desentralisasi, soal keuangan yang terbuka buat semua orang? Coba diskusikan di bawah.